Bisa jadi seseorang sampai umurnya ke Ramadan, ya, bertemu dengan Ramadan. Tapi Ramadan nggak ketemu dengan dia. Ya. Makanya doa tadi itu, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada aku. Karena ada orang yang dia bertemu dengan Ramadan tapi Ramadan nggak ketemu sama dia. Siapa itu? Ya orang-orang yang poin yang kedua, walaupun tertinggal sekitar 4 hari lagi Ramadan, namun yang kedua adalah yang selalu kita kerjakan sudah sejak Sya'ban bahkan sejak Rajab, ya. Memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar disampaikan umur kita ke Ramadan. Agar kita bertemu kembali dengan Ramadan. Itulah perilaku salafus saleh. Generasi terbaik, orang-orang soleh dari generasi awal umat ini. Para sahabat, para tabi'in. Mereka jauh-jauh hari, sebagaimana diriwayatkan, kanu yad'una Allah ayyuballighahum syahra Ramadan sittata ashhur. Mereka dahulu itu, dikata seorang tabi'in, dia menceritakan tentang tabi'in dan para sahabat. Mereka dahulu memohon kepada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Sejak 6 bulan yang lalu, sejak Rabiul Awal sudah berdoa kepada Allah agar bertemu. Ada hadis yang dhaif terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga ada hadis ini yang sering kita temukan ketika sudah masuk bulan Rajab, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini dhaif. Tetapi berdoa seperti ini tidak terlarang. Karena banyak hadis sahih, Rasulullah memohon keberkahan. Rasulullah meminta keberkahan di negeri Syam, keberkahan makanan-makanan kota Madinah, dan sebagainya. Ya. Memohon keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, lalu meminta dipertemukan kembali dengan Ramadan. Itu suatu yang sangat baik, mustahab, sangat dianjurkan. Maka hari-hari ini juga mesti masuk dalam list doa-doa kita setiap hari, memohon kepada Allah, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Itu bagian dari ekspresi, ya, kerinduan kita, keinginan kita yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Ramadan. Ada seorang tabi'in yang doanya juga cukup populer, seperti Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah sampaikan aku ke Ramadan, atau antarkan aku ke Ramadan. Maksudnya sampaikan umurku ke Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan antarkan kepadaku Ramadan, atau sampaikan Ramadan itu ke aku. Watasallamhu minni muttaqabbala. Dan engkau terima dariku amal-amalku makbul semuanya selama Ramadan. Bisa jadi seseorang sampai umurnya ke Ramadan, ya, bertemu dengan Ramadan. Tapi Ramadan nggak ketemu dengan dia. Ya. Makanya doa tadi itu, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada aku. Karena ada orang yang dia bertemu dengan Ramadan tapi Ramadan nggak ketemu sama dia. Siapa itu? Ya orang-orang yang orang berpuasa dia enggak. Ya. Orang qiyamul lail dia enggak qiyamul lail. Orang tilawah dia enggak tilawah. Ya. Orang bersedekah dia enggak bersedekah. Orang membukakan yang berpuasa dia tidak melakukan. Intinya Ramadan tuh enggak ketemu sama dia. Ya, hanya dia yang ketemu dengan Ramadan. Nah, karenanya dari hari-hari yang tersisa itulah selalu doa orang beriman. Rindu, ingin selalu segera dapat sampai umurnya bertemu kembali dengan Ramadan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dalam tarhib Ramadan adalah tentu kita merencanakan apa kira-kira amal soleh, kebaikan, ya, ibadah yang akan kita targetkan selama Ramadan. Karena kebaikan itu perlu direncanakan, perlu diniatkan. Innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan memperoleh apa yang dia niatkan, apa yang dia rencanakan, ya. Rasulullah SAW dulu merencanakan kebaikan, bahkan tahun depan pun dia rencanakan.
Ingat ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah setelah hijrah, lalu beliau mendapati orang-orang ya, Bani Israel atau orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, ya, yang dikenal dengan puasa Ashura. Maka Rasulullah bertanya ke orang Yahudi, kenapa kalian puasa di hari ini? Apa jawaban orang Yahudi? Ini hari Allah selamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka kemudian Rasulullah katakan, nahnu aula bikum bi Musa. Kami lebih utama lagi untuk bersyukur daripada kalian atas keselamatan Musa. Maka Rasulullah kemudian mengajak sahabat, tahun depan kita puasa Asyura. Lalu setiap tahun kemudian Rasulullah dan para sahabat puasa Asyura. Namun kemudian didapati orang-orang Yahudi ini disiplin juga puasa Asyura. Rajin puasa Asyura. Maka Rasulullah merasa tidak nyaman, kurang nyaman. Sebab di antara ciri sunnah Nabi SAW adalah mukhalafatul Yahud, mukhalafatul Nasara, menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, nggak menyerupai mereka. Contohnya Rasulullah menyuruh kita sholatlah pakai sendal, karena orang Yahudi nggak sholat pakai sendal. Rasulullah menyuruh kita panjangkan jenggot, tipiskan kumis, karena Yahudi kebalikannya. Banyak hal kita disunnah kalau dari Rasulullah menyelisih ahlul kitab. Dahulu ketika belum ada syariat azan, sahabat mengusulkan ada sesuatu tanda untuk menunjukkan memulainya waktu sholat. Apa tandanya? Sehingga mereka itu ingin kalau ke masjid ya pas gitu. Sudah beberapa kali terjadi datang ke masjid, ternyata sudah selesai orang sholat. Itu sahabat-sahabat yang agak jauh dari masjid. Ada juga yang datang ke masjid, ternyata belum masuk waktu. Sehingga ada yang merasa ini tidak nyaman, bagaimana ini? Bagusnya ada tanda. Ketika ada sahabat yang mengusulkan pakai lonceng, Rasulullah menolak. Kenapa? Karena lonceng itu identitas Nasrani. Ada yang mengusulkan pakai trompet, Rasulullah tolak. Karena trompet itu identitas Yahudi. Lalu tidak ada keputusan, majelis itu bubar. Baru kemudian tidak lama setelah itu ada sahabat Nabi Abdullah bin Zaid, ya, yang mimpi diajarkan kalimat-kalimat azan oleh malaikat Jibril. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyuruh dia mengajarkan kalimat ini kepada Bilal, baru kemudian Bilal mengumandangkannya. Intinya, salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah menyelisihi ahlul kitab. Maka ketika Rasulullah lihat Yahudi di Madinah rutin puasa Asyura, sehingga beliau kemudian mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza kana al-'amul muqbil sumnat tasi'." Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya. Kalau tahun depan kita akan puasa hari ke-9, kata Rasulullah. Ya. Jadi rencana kan? Rencana. Itulah puasa Tasu'ah. Tapi tahun depan Rasulullah akan wafat dan beliau tidak sempat melaksanakan. Nah, karena itu juga kita mesti menyiapkan diri, merencanakan bersama diri kita, bagi yang sudah berkeluarga, sama suami, sama anak-anak. Ramadan besok apa rencana-rencana kebaikan. Target-target ibadah. Sebab kalau tidak seperti itu, kita tidak termotivasi. Ya, berlalu aja begitu. Istilah orang Minang, dimati bos lah. Ya, dimana nanti aja lah. Ya, dimana tumbuh kita siangi. Ya. Itu kecil orang Minang, dimana tumbuh disiangi. Kalau begitu tak ada rencana, ya tidak ada motivasi. Gitu-gitu aja. Dan hari-hari baik seperti Ramadan dan hari-hari baik lain, itu kalau sudah datang, dia cepat berlalu. Udah puasa sehari, udah masuk aja hari kedua. Udah masuk aja hari ketiga. Begitu selalu tabiat hari-hari kebaikan. Maka kalau seorang mukmin, seorang mukminah nak merencanakan kebaikan, luput saja. Dan kemudian akan menyesal. Nah, silakan kita bisa rencanakan besok, misalnya, ya kalau puasa udah pasti, tidak perlu direncanakan, udah pasti itu ibadah wajib, kita wajib puasa. Ya. Ulama salaf mengatakan identitas utama Ramadan itu adalah Al-Quran. Identitas utama Ramadan itu adalah Al-Quran. Nah, silakan kita pasang target Ramadan besok itu Quran kita kayak apa, ya, tilawah kita seperti apa, mau mengkhatamkan 1 kali yang sudah
rutin 1 kali naikkan 1,5, yang sudah rutin jadikan 2, yang sudah lancar membaca sediakan waktu untuk membaca maknanya, tafsirnya, tadabbur. Yang punya hafalan murojaah, bahkan bulan Sya'ban ini bulan para penghafal Al-Quran, ya, mengulang-ulang hafalannya untuk kemudian dia pakai untuk sholat malam dengan hafalannya. Kalau kita ingin khusyuk sholat malam kita bacalah surat-surat atau ayat-ayat yang bertukar-tukar. Itu yang akan membuat kita khusyuk sholat malam. Jadi kalau itu ke itu aja kita baca, lama-lama sholat kita autopilot, ya, jalan sendiri aja gitu. Salah-salah langsung masuk trikul, ya, karena udah autopilot sholatnya. Tapi kalau kita rencanakan, saya nanti rakaat pertama misalnya 7 sekian, mana terserah, masih ada hafalan kita. Saya rakaat pertama nanti Al-Muluk, rakaat kedua Al-Qalam, gitu terus. Jadi pasti kita fokus dan khusyuk membaca.